Waalaikumsalam. Jadi saya diminta sama Nikita untuk menyampaikan sesuatu kepada penyidik ya. Tadi saya sudah datang, saya minta mohon, jadi bukan minta ya, saya mengajukan permohonan supaya dari pihak penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena setelah saya mengikuti proses pemeriksaan, saya temukan ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga saya mohon kalau bisa ada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk dilibatkan dalam persoalan ini supaya korban yang bernama panggilannya Loli untuk mendapatkan perlindungan. Itu yang paling penting yang saya sampaikan di atas, sehingga mereka juga akan mempertimbangkan. Kenapa saya ajukan ini setelah saya menyampaikan kepada Nikita, Nik, hasil pemeriksaan saksi-saksi itu seperti ini. Ini kalau kita tidak minta perlindungan juga kepada lembaga LPSK untuk anakmu, ini riskan. Jadi supaya ada yang memberikan penjagaan atas nama negara kepada Loli seperti itu, dan itu lagi mereka pertimbangkan. Mudah-mudahan segera dikabulkan sehingga ada perlindungan yang secara khusus terhadap korban. Jadi Loli ini korban dalam persoalan ini. Ada perlindungan ini apakah ada ancaman-ancaman atau gimana, Bang? Iya, Bang. Hal apa yang Ada ancaman-ancaman atau apa? mungkin salah satunya yang paling Yang jelas kalau sampai saya mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan berarti ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, ini semuanya pasti akan menjaga ya. Itu juga menjadi kewajiban dari penyidik. Kita diskusi tadi, jadi saya bilang kalau seperti ini, ya alangkah baiknya lembaga perlindungan saksi dan korban ada di dalam kasus ini untuk melindungi korban. Jadi Loli ini adalah korban dan itu diatur dalam undang-undang. Artinya sudah ada ancaman-ancaman itu atau gimana? Ya itu kita tidak tahu apa ancaman karena dia kan sekarang ada di satu tempat tersendiri. Tidak mungkin terjadi ancaman. Tapi dari cerita-cerita pemeriksaan itu ada hal-hal yang harus kita lindungi. Karena di saat seperti ini korban ini yang pegang saksi kunci. Artinya dia yang tahu dan dia juga yang menjadi korban. Sehingga dia harus dijaga yang sedemikian rupa. Sehingga saya mengusulkan kita mengajukan permohonan dan penyidik bisa mengajukan permohonan kepada LPSK. Salah satunya apa sih salah satu dari dengan LPSK, Pak? Itu penyidik, bukan saya. Jadi saya hanya menyampaikan dan mereka sependapat ya karena mereka yang memeriksa. Jadi kemarin diskusi, Nik, ini kalau kita nggak minta tolong kepada lembaga negara untuk memberikan perlindungan kepada anakmu, ini kita juga khawatir terjadi apa-apa. Jadi saya mohon, ayo saya besok berarti hari ini ya. Hari ini saya ke penyidik, ke Bu Kanit tadi, pada penyidik saya mohon. Mereka mungkin akan mengajukan. Nah, apakah nanti dikabulkan tidak, itu nanti akan menjadi pertimbangan LPSK. Yang jelas saya sampaikan sekarang, kita mengajukan permohonan melalui penyidik mengajukan permohonan LPSK supaya turun tangan. Karena apa? Di sini ada saksi korban yang bernama Loli, ada juga, jadi Loli itu korban. Jadi sesuai dengan undang-undang dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini nanti akan disampaikan atau mungkin akan dikaji tersendiri oleh lembaga LPSK tersebut. Bang, sebegitu urgent kah? Sangat urgent. Sangat urgent. Bang, mungkin Sudah kata-kata dari, apa sih yang membuat akhirnya berpikir bahwa ini ternyata udah nggak benar nih gitu? Kalimat Ya itu apa? dari soal kalimat nggak boleh kita sampaikan. Sekali lagi, saya berkali-kali ngajukan permohonan maaf. Ada batasan yang diberikan undang-undang yang melarang saya untuk menyampaikan proses pemeriksaan. Tapi Anda saya kasihkan hal-hal yang memang bisa saya sampaikan. Seperti tadi, saya akan mengajukan permohonan perlindungan terhadap saksi dan korban karena Loli adalah korban. Boleh saya sampaikan, tapi isi dari persoalan itu saya dilarang. Tapi kalau Anda bertanya kepada Humas dan Humas menyampaikan, ya itu haknya penyidik karena ini haknya penyidik. Jadi saya dilarang undang-undang. Penyidik mungkin dia punya hak untuk menyampaikan. Tanyakan ke Humas atau mungkin kepada Pak Kasat atau Pak Kapolres, ada apa sih sebetulnya sehingga tiba-tiba
lawyernya Niki meminta sebuah permohonan, ada perlindungan terhadap Loli. Nah, seperti itu. Ini saksi yang sudah datang dan sudah dengan sendirinya mereka yang menelpon, mereka yang ingin menegakkan kebenaran untuk melindungi seorang anak itu rata-rata datang sendiri. Dia telepon saya. Dia telepon, saya tanya ada apa, saya tahu begini-begini dan seterusnya. Oke, kita ketemu. Kamu tahu apa persoalan? Dia cerita, satu persatu dia cerita. Oke, karena gitu, kalau kamu tidak keberatan, kamu menjadi saksi dalam perkara ini. Mereka tidak berkeberatan. Saksi yang lagi diperiksa ini hubungannya dengan Loli atau Banyak, macam-macam saksinya. Saksi yang kejadian awal ada, jadi di bulan April. Saksi yang tahu di bulan Juni ada. Saksi yang tahu, jadi persoalan ini persoalan tersendiri. Tapi saksinya berbicara mengenai peristiwa-peristiwa sendiri. Jadi contoh, peristiwa April itu ada saksi tersendiri yang bercerita. Itu awal kejadian setelah dia pulang dari luar negeri. Ada saksi lagi di bulan Juni. Saksi di bulan Juni itu terkait hal-hal yang luar biasa. Dan itu saksinya ada 2. Nah, semua ini semuanya berkas. Keterangannya seperti apa secara mendetail itu ada di penyidik. Ya. Bagaimana teknis dan semuanya, bagaimana yang dilakukan oleh korban Loli ini itu semuanya terurai secara terperinci di dalam berita acara pemeriksaan atau berita acara interview. kalau yang sekarang lagi diperiksa, Bang? Kalau yang sekarang yang lagi Temannya diperiksa Loli kah atau siapa, belum. Bang? Jadi saya tadi hanya menyampaikan ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa dia tahu sebuah peristiwa. Jadi saya bilang apakah kita akan mengajukan permohonan supaya dia dipanggil ataukah saya meminta tolong supaya dia tidak keberatan untuk menegakkan kebenaran, melindungi anak-anak yang lainnya untuk kasus yang seperti ini. Nanti disampaikan kepada saya, coba silakan abang telepon, mudah-mudahan saksinya mau. Kalau saksinya mau, ya kapan saja dia bisa hadir di sini. Bang, dari pihak keluarga akan ada penambahan saksi, Bang? Ada, bukan lagi ada. Jadi kita temukan lagi. Jadi gini, ada peristiwa-peristiwa April, jadi saya kata peristiwa April itu ada, peristiwa Juni ada. Ya, jadi setelah itu ada peristiwa. Tapi yang terpenting itu ada 2 peristiwa, peristiwa di bulan April dan peristiwa di bulan Juni. Bang, benarkah salah satu saksi ini anak seorang aktor ternama? Saya belum tanya siapa dia, yang jelas dia seorang perempuan dan dia datang karena dia merasa bahwa dia juga perlu bersikap sebagai seorang ibu, bagaimana dapat melindungi seorang anak. Itu yang saya kenapa kamu mau menjadi saksi? Saya bilang, saya seorang ibu, saya juga punya anak. Bang, berarti total sudah berapa? Total sebentar ya, yang awal itu 1, 3. 2, 3 ya, tambah Niki 4, tambah lagi 2, tambah lagi 2, 8. 11. 6, jadi 7, 8. sama Niki jadi 8. Tambah ada 2 lagi, tapi 2 ini saya belum berkomunikasi. Semuanya adalah saksi-saksi yang berinteraksi dengan Loli. Artinya berinteraksi itu bertemu, berkomunikasi, duduk bersama, bercerita dan sebagainya. Tapi peristiwanya beda-beda. Jadi ada peristiwa di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Nah, saksinya beda-beda. Jadi di bulan April itu saksinya putus sampai di bulan itu. Tapi dia yang luar biasa tahu karena dia sempat datang di satu tempat, Loli menceritakan semua. Berarti total 2 akan menyusul ya, Bang? 2 akan menyusul dan itu saya akan meminta persetujuan dulu dari penyelidik, dari polisi. Apakah saya boleh menelpon, kan saksi ini harusnya dipanggil. Nah, tapi dia bilang coba kalau mereka mau lebih bagus supaya nanti dibuatkan panggilannya gampang. Tapi kan kita juga harus berkomunikasi dulu dengan saksi karena saksi ini juga tahu dan mungkin dia juga menyimpan CCTV kejadian. Bang, dari semua Bang, saksi sikap- ini, Bang, apakah ini semakin membuka semua peristiwa yang terjadi dari hasil terkait dengan laporan Itu kalau itu kan menjadi sebuah analisa yuridis ya dari sebuah peristiwa di mana akan melibatkan penyidik. Jadi alangkah baiknya apa yang ditanyakan itu nanti ditanyakan kepada penyidik. Tapi berdasarkan keterangan saksi
berdasarkan bukti tertulis ada sebuah peristiwa hukum. Ya, jadi saya sampaikan. Berdasarkan saksi yang menurut KUHAP, saksi itu adalah nomor pertama urutannya. Berdasarkan bukti tertulis, ya ada foto, ada WhatsApp dan sebagainya. Ada sebuah peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum ini nanti akan dikaji berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dinaikkan menjadi sebuah ada dan tidaknya sebuah peristiwa pidana di dalam perkara ini. Bang, Bang, terkait sikap bukti Niki sendiri saat melihat chatan itu seperti apa, Bang? Kalau saya tidak, tapi kemarin Niki itu sempat bagaimana ya, kaget. Kemarin saya bawa dia ke atas, dia bertemu langsung dengan saksinya dan dia mendengar, dia tanya saksinya, dia geleng-geleng kepala, anakku kok diperlakukan seperti ini. Bang, Bahasanya. untuk Barbu kan Niki sudah menyimpan, menyita beberapa ponsel dan itu sudah diekstrasi belum sih Bang untuk jadi Barbu Itu sendiri? saya belum berkomunikasi masalah itu. Tadi hari ini saya berkomunikasi sama Niki, coba abang, dia bilang abang coba sampaikan. Saya bilang, ini ada begini, ya udah abang sampaikan saja tentang LPSK itu. Dia bilang karena bagaimanapun juga anakku harus terlindungi gitu loh. Karena kan sekarang gini, walaupun ini adalah haknya Niki dan anak ini ada di satu tempat yang aman, tapi kan tidak seaman kalau kita juga meminta perlindungan dari lembaga yang khusus, yang bidangnya memang khusus memberikan perlindungan. Nah, itu beda. Jadi karena itulah saya datang hari ini, saya komunikasi, saya mohon dong kalau bisa Loli itu diberikan perlindungan tersendiri dari lembaga, karena dia ini adalah korban dan dia dalam keadaan yang emosional kadang. Dan ini kalau melihat cerita, makanya waktu dia di situ kemarin itu dia meledak-ledak, Pak. Dan Niki sendiri tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi kan saya bilang, nih kamu nggak boleh menjelaskan kepada media. Sampaikan saja kalau memang kamu keberatan. Tapi apa isi percakapan kemarin saya tidak minta supaya disampaikan. Bang, dari pihak Abang dan Niki sudah memberikan bukti visum dan reaksi Niki seperti apa? Sudah bertemukan dengan Loli atau Kalau saat ini seperti apa? visum itu sebetulnya tidak mungkin saya memegang visum. Saya pelapor, artinya kuasa hukum Niki dan berarti Niki pelapornya. Mustahil pelapor menerima visum et repertum. Jadi visum itu adalah pro justisia untuk keadilan, pasti yang memegang nanti adalah penyidik. Mungkin penyidik akan menyampaikan secara garis besarnya saja. Tapi yang pegang dokumen itu pasti penyidik. Kami tidak punya. Jadi kalau Anda ingin secara mendalam dan mendetail, boleh Anda tanyakan kepada Humas. Niki sendiri sekarang kondisinya seperti apa, Bang? Kalau Niki ya Masih alhamdulillah. nangis apa? Ya namanya ibu semakin ini proses berjalan, semakin terungkap satu-satu saksi, ya semakin kaget-kaget ya. Kaget dalam artian dia terpukul. Kok seperti ini anak saya diperlakukan? Bang, Dilakukan kekhawatiran oleh paling pihak besar, Bang, FA ini tentunya atau kan, gimana, Bang? Kekhawatiran paling besar dari Mbak Niki itu kan psikologis anak kok ya. Ya itu nanti jadi gini, dalam perkara ini sudah melibatkan lembaga, kita minta lembaga perlindungan saksi dilibatkan. Lembaga sebuah institusi perempuan dan anak saya minta juga dilibatkan. Karena apa? Ini bukan main-main ini. Ini melibatkan anak yang di bawah umur. Jadi ada beberapa institusi negara, salah satunya itu dari Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak. Kalau seingat saya itu juga terlibat. Nanti saya minta juga LPSK. LPSK adalah lembaga sendiri yang khusus dan memang mereka spesialis untuk melindungi saksi korban dalam sebuah perkara yang lebih perkara-perkara pidana yang mungkin lebih kejahatan. Nah, itu semuanya udah dilibatkan. Semua kunci nanti persoalan proses pemeriksaan dan sebagainya itu ada di tangan penyidik unit PPA di lantai 3. Tapi semua stakeholder ini terlibat. Jadi dari perempuan dan anak terlibat, bahkan dia mungkin mendampingi. Wajib dia mendampingi karena anak di bawah umur ya. Jadi dalam undang-undangnya harus didampingi. Selain didampingi ibunya, harus didampingi dari unit perempuan dan anak. LPSK nanti kita minta juga, LPSK lebih spesifik untuk melindungi secara fisik terhadap anak ini supaya tidak terjadi apa-apa. Itu saya sampaikan semua. Doakan saja, ini proses berjalan, doakan bagaimana seorang ibu memperjuangkan.
Jadi saya kembali lagi di saat saya malam bertemu dengan Loli. Saya bertemu dan saya bilang waktu saya dipanggil, kenapa menghindar? Kan saya lihat kan dia nangis-nangis, saya menghindar. Saya dipanggil, saya datang, saya peluk dia. Nah, kenapa kamu jadi begini? Nah, kamu marah-marah. Sambil nangis kan dia, saya peluk. Kamu nggak boleh lagi panggil nama terhadap ibumu, itu mama. Iya om, gitu. Ya janji ya, jangan lagi manggil-manggil dengan panggilan. Kamu nggak boleh marah-marah gitu. Kamu mengerti nggak peristiwa seperti ini yang terjadi sehingga kamu ada di tempat ini? Apa yang terjadi ini, apa yang dilakukan oleh mamamu untuk kamu, untuk kepentinganmu, untuk memberikan perlindungan kepadamu loh. Kaget gitu. Loli mendengar dan ada perlawanan atau? Nggak ada sama saya. Sampai polisi semua itu penyidik, di samping penyidik kan proses pemeriksaan itu. Mereka heran bagaimana saya akrabnya sama Loli, karena memang saya dekat sama anak. Dia nangis. Nangis. Apa yang Nangis disampaikan? meneteskan air mata dan saya rangkul, saya peluk, saya elus kepalanya. Kamu yang sabar, nah, kamu jangan lagi meledak-ledak. Dia mamamu, dia berjuang untuk kamu saat ini. Saya yang sabar. Terlihat ada sebuah penyesalan. Saya tidak bertanya, nanti semakin tidak etis saya bertanya. Itu yang jelas saya rangkul dia, saya peluk, saya tenangkan. Itu mamamu dan kau harus paham apa yang terjadi hari ini dari apartemenmu sampai kamu ada di kantor polisi ini semua untuk kepentingan, untuk memberikan perlindungan. Seorang ibu memberikan perlindungan kepada anaknya. Bagaimana caranya? Mencarikan keadilan. Ya inilah keadilan yang dicarikan oleh kita dengan dia membuat laporan. Anak saya harus mendapatkan keadilan. Itu yang disampaikan kepada saya. Setelah itu ada sedikit perubahan baik sikap maupun. Saya berharap setelah dijauhkan dari orang-orang yang mungkin selama ini berkomunikasi dan mungkin ada orang yang bisa mengajak bicara, karena yang selalu bisa mengajak bicara dia itu yang masih lebih santai itu kayaknya pamannya, artinya kakaknya Niki. Tadi saya telepon juga, saya minta kalau ada waktu bisa temuin Loli, kasih tenang lagi karena kamu yang bisa bicara. Kalau sama saya nanti ya seperti itu lagi, dia nangis lagi sama saya kan. Saya bilang ya udah kamu tenangkan. Oke. Terima kasih.